Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan yaitu momentum. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Steran Delondoro, NIM 22013084 dan kelas 1A TKJJ. Pendahuluan. Sebelum kita mengetahui latar belakang pembahasan impuls dan momentum linier, maka terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dengan impuls dan momentum linier. Impuls adalah besaran vektor yang arahnya sejajar dengan arah gaya dan menyebabkan perubahan momentum, dan momentum linier adalah momentum yang memiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Dalam ilmu fisika, terdapat dua jenis momentum, yakni momentum linier dan momentum sudut. Kadang-kadang momentum linier disingkat momentum. Dirimu jangan bingung ketika membaca buku pelajaran fisika yang hanya menulis momentum. Yang dimaksud buku itu adalah momentum linier. Seperti pada gerak lurus, kita seringkali hanya menyebut kecepatan linier dan kecepatan. Tetapi yang kita maksudkan sebenarnya adalah kecepatan linier. Momentum linier merupakan momentum yang memiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus, sedangkan momentum sudut memiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan melingkar. 1. Hubungan momentum dengan hukum 2 Newton. Pada pokok bahasan hukum 2 Newton, kita telah belajar bahwa jika ada gaya total yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana arah percepatan benda sama dengan arah gaya total. Jika dirimu masih bingung dengan hukum dua warisan Newton, sebaiknya segera meluncur ke TKP dan pelajari dulu. Nah, apa hubungan antara hukum 2 Newton dengan momentum 2 yang benar? Bukan hubungan antara hukum 2 Newton dengan momentum, tetapi hubungan antara gaya total dengan momentum. Sekarang pahami penjelasan berikut ini. 2. Hubungan momentum linier dan impuls. Ketika terjadi tumbukan, gaya meningkat dari 0 pada saat terjadi di kontak dan menjadi nilai yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Setelah turun secara drastis menjadi 0 kembali. Ini yang membuat tangan terasa lebih sakit ketika dipukul sangat cepat. Waktu kontak antara jari pemukul dan tangan yang dipukul sangat singkat. 3. Hubungan momentum linier dan tumbukan. Sekarang coba dirimu bandingkan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari tabrakan antara dua sepeda motor dan tabrakan antara sepeda motor dengan mobil. Anggap saja kendaraan tersebut bergerak dengan laju sama. Tentu saja tabrakan antara sepeda motor dan mobil lebih fatal akibatnya dibandingkan dengan tabrakan antara dua sepeda motor. Kalau nggak percaya, silakan buktikan massa mobil jauh lebih besar dari massa sepeda motor. Sehingga ketika mobil bergerak, momentum mobil tersebut lebih besar dibandingkan dengan momentum sepeda motor. Ketika mobil dan sepeda motor bertabrakan alias bertumbukan, maka pasti sepeda motor yang terpental. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi jika mobil bergerak sangat kencang. Kita bisa mengatakan bahwa semakin besar momentum yang dimiliki oleh sebuah benda, semakin besar efek yang timbulkan ketika benda tersebut bertumbukan. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatannya. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu kerja gayanya. Demikianlah presentasi saya di saat ini.
Terima kasih.